kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai akuntansi kewajiban. Tonton sampai habis ya. Jangan lupa like dan komen ya guys. Bye. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi kewajiban. Menurut PSAK 1, kewajiban adalah utang masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi perusahaan. Klasifikasi kewajiban ini sendiri seperti yang tertera itu terdiri dari dua. Yang pertama, ada kewajiban lancar atau current liabilities. Kemudian yang kedua ada kewajiban jangka panjang atau long term liabilities. Untuk kewajiban jangka panjang atau long term liabilities ini merupakan kebalikan dari kewajiban lancar. Maksudnya ialah kewajiban jangka panjang ini adalah kewajiban yang jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Jika tadi sebelumnya kewajiban lancar itu adalah kewajiban yang jatuh temponya kurang dari sama dengan 1 tahun, maka kewajiban jangka panjang ini sebaliknya. Kewajiban jangka panjang ini itu adalah kewajiban yang jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya, ada utang bank jangka panjang, obligasi, liabilitas sewa, liabilitas imbalan kerja atau pensiun, kemudian ada uang hipotek. Kewajiban lancar atau current liabilities merupakan kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari sama dengan 1 tahun atau siklus operasi normal. Contohnya, ada utang usaha, beban akrual, utang wesel jangka pendek, pendapatan diterima di muka. Nah, selanjutnya syarat pengakuan kewajiban. Menurut konsep akuntansi, kewajiban diakui jika memenuhi kriteria. Diantaranya yang pertama ada kewajiban masa kini atau present obligation. Maksudnya ialah perusahaan sudah memiliki kewajiban yang harus diselesaikan, bukan rencana atau kemungkinan saja. Kemudian yang kedua, timbul dari peristiwa masa lalu atau past event. Maksudnya ialah ada transaksi atau peristiwa yang telah terjadi yang menyebabkan perusahaan memiliki utang. Contohnya, pembelian barang secara kredit. Ini menyebabkan kewajiban muncul saat barang diterima. Kemudian yang ketiga, kemungkinan akan terjadi arus keluar sumber daya ekonomi. Maksudnya ialah perusahaan sangat mungkin akan mengeluarkan kas atau barang atau jasa untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Lalu yang keempat, nilai yang dapat diukur secara andal. Maksudnya ialah jumlah utang harus dapat dihitung atau diestimasi secara wajar. Contohnya utang gaji, utang bunga, utang usaha. Pengakuan kewajiban. Pengakuan kewajiban dalam akuntansi kewajiban adalah proses mencatat suatu kewajiban ke dalam laporan keuangan, khususnya neraca, ketika kewajiban tersebut benar-benar telah timbul dan memenuhi kriteria tertentu. Selanjutnya contoh pengukuran kewajiban. Yang pertama ada utang usaha. Nah, ini dicatat sebesar nilai faktur. Diukur berdasarkan biaya historis. Kemudian yang kedua kewajiban garansi. Nah, kewajiban garansi ini diukur berdasarkan taksiran biaya garansi yang akan terjadi. Misalkan taksirannya itu sebesar 2 juta. Lalu utang obligasi. Nah, ini diukur berdasarkan nilai kini dari pembayaran pokok dan bunga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis akuntansi kewajiban. Akuntansi kewajiban dibagi menjadi 7. Yang pertama, kewajiban lancar atau current liabilities. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun atau dalam satu siklus operasi perusahaan. Contohnya yaitu utang usaha, utang gaji, utang pajak, beban yang masih harus dibayar, utang wesel jangka panjang, serta pendapatan diterima di muka. Akuntansi untuk kewajiban lancar menekankan pada ketepatan estimasi karena banyak pos bersifat akrual dan berkaitan dengan operasi harian. Pelaporan kewajiban lancar penting untuk menilai likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek.
Lalu yang kedua, kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 1 tahun. Jenis ini meliputi utang obligasi, utang hipotek, hutang bank jangka panjang, serta kewajiban sewa pembiayaan. Dalam akuntansinya, kewajiban jangka panjang sering melibatkan pengakuan bunga, amortisasi diskon, atau premi obligasi, dan penilaian kewajiban berdasarkan nilai kini. Informasi ini membantu menilai struktur pendanaan dan solvabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial yang hanya akan menjadi kewajiban nyata jika suatu perusahaan di masa depan terjadi. Contohnya seperti tuntunan hukum, garansi produk, penalti pajak yang masih dalam sengketa, atau kewajiban lingkungan. Dalam akuntansi, kewajiban kontingensi diakui hanya jika kemungkinan terjadinya besar dan jumlahnya dapat diestimasi secara andal. Jika tidak memenuhi syarat, perusahaan hanya menyajikan pengungkapan dalam catatan laporan keuangan. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran mengenai risiko dan ketidakpastian yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya yang keempat, kewajiban jangka pendek yang bagian dari kewajiban jangka panjang. Beberapa kewajiban jangka panjang memiliki bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Bagian ini harus dipindahkan ke pos kewajiban lancar. Contohnya adalah angsuran pinjaman bank untuk tahun berikutnya atau pembayaran obligasi yang mendekati jatuh tempo. Penyajian yang tepat membantu pembaca laporan keuangan mengetahui beban kas jangka pendek yang harus ditanggung perusahaan. Lalu yang kelima, kewajiban pajak. Kewajiban pajak adalah kewajiban perusahaan untuk membayar pajak kepada pemerintah, seperti pajak penghasilan atau PPh, PPN, dan pajak tangguhan. Pajak tangguhan muncul karena perbedaan waktu pencatatan laba menurut akuntansi dan perpajakan. Akuntansi kewajiban pajak memerlukan perhitungan yang hati-hati karena harus mengikuti peraturan perpajakan sekaligus standar akuntansi, sehingga memengaruhi perhitungan laba bersih. Lalu yang keenam, kewajiban imbalan kerja. Kewajiban ini terkait dengan hak-hak karyawan seperti pensiun, pesangon, cuti panjang, dan manfaat pas kerja lainnya. Kewajiban imbalan kerja dinilai menggunakan metode aktuaria untuk memperkirakan nilai kini dari manfaat yang akan diberikan. Standar akuntansi mengharuskan perusahaan mencatat kewajiban ini secara konsisten karena berdampak besar pada beban operasi dan posisi keuangan jangka panjang perusahaan. Lalu yang terakhir, kewajiban sewa. Dalam standar akuntansi terbaru, hampir semua bentuk sewa diakui sebagai kewajiban. Perusahaan mencatat nilai kini perusahaan sewa sebagai kewajiban sewa dan mengakui aset hak guna. Kewajiban ini terdiri dari porsi jangka pendek dan jangka panjang. Pengakuannya memengaruhi struktur laporan keuangan karena menambah total kewajiban dan mengubah rasio utang perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi penyajian dalam CALK. Yang pertama ada pengertian CALK. Catatan atas laporan keuangan atau CALK adalah bagian integral dari laporan keuangan pemerintah yang menyajikan penjelasan tambahan, rincian angka, serta kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan utama seperti neraca, laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan operasional atau LO, dan laporan lainnya. CALK berfungsi sebagai sarana untuk memberikan informasi yang tidak dapat dijelaskan secara rinci dalam laporan utama, sehingga pembaca mampu memahami konteks, metode penyusunan, serta alasan dibalik angka-angka yang ditampilkan. Dalam konteks akuntansi pemerintahan, CALK memegang peran penting sebagai media transparansi karena menjelaskan bagaimana suatu transaksi dicatat, bagaimana suatu kewajiban atau aset diukur, serta faktor-faktor yang menyebabkan perubahan saldo antar periode. Selanjutnya ada tujuan penyajian kewajiban dalam CALK.
Penyajian kewajiban dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK bertujuan memberikan gambaran yang lengkap, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait seluruh kewajiban yang dimiliki entitas pemerintahan. Dalam CALK, kewajiban dijelaskan secara rinci agar pembaca memahami dasar pengakuan, mode pengukuran, serta perhitungan yang digunakan dalam penyusunan angka-angka yang muncul pada neraca. Selain itu, penyajian kewajiban dalam CALK membantu memberikan informasi mengenai rincian setiap jenis kewajiban, mutasi atau perubahan yang terjadi selama periode berjalan, serta faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan atau penurunan kewajiban tersebut. Dengan demikian, CALK berfungsi sebagai alat transparansi yang mendukung akurasi laporan keuangan, memudahkan proses audit, serta meningkatkan akutabilitas pemerintah kepada publik. Lalu yang terakhir, jenis kewajiban yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK mencakup berbagai bentuk kewajiban yang menjadi tanggung jawab entitas pemerintahan, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama, kewajiban jangka pendek meliputi utang belanja, beban yang masih harus dibayar, utang pajak, dan pendapatan diterima di muka yang seluruhnya memiliki jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Lalu, kewajiban jangka panjang mencakup pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, kewajiban sewa pembiayaan, dan kewajiban lainnya yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Lalu yang ketiga, ada CALK juga mengungkapkan kewajiban kontingensi, yaitu kewajiban potensial yang timbul di masa depan, seperti tuntutan hukum atau sengketa kontrak, beserta penjelasan mengenai kemungkinan dan nilai estimasinya. Lalu yang terakhir, kewajiban kepada pihak ketiga, seperti dana hibah, dana BOS, atau kewajiban kepada kontraktor. Juga harus dijelaskan secara rinci untuk menunjukkan kewajiban yang belum diselesaikan pemerintah. Seluruh pengungkapan ini membantu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi kewajiban pemerintah dan tingkat risiko yang melekat. Baik, pada bagian ini kelompok kami akan masuk ke contoh soal yang berkaitan dengan akuntansi kewajiban dalam pemerintahan. Materi teorinya sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, jadi sekarang saya akan fokus pada penerapan langsung melalui contoh transaksi dan jurnalnya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya aja. Pada bagian pertama ada kewajiban lancar. Soal pertama, utang belanja. Kasusnya, Dinas Kesehatan menerima tagihan pengadaan obat sebesar 80 juta rupiah. Barangnya sudah diterima, tetapi pemerintah belum melakukan pembayaran hingga akhir tahun. Pada kasus ini, pemerintah sudah menerima barang, berarti kewajibannya sudah muncul. Walaupun uangnya belum dibayar, tapi harus dicatat sebagai utang belanja. Di sisi laporan operasional atau LO, kita mengakui belanja dan utang, sedangkan di laporan realisasi anggaran atau LRA belum ada pencatatan apapun karena LRA hanya bergerak kalau ada arus kas keluar. Jadi jurnal LO-nya belanja barang pada debit sebesar 80 juta, sedangkan utang belanja pada kredit 80 juta rupiah. Sedangkan untuk jurnal LRA-nya, yaitu ketika dibayar tahun berikutnya, pada debit ada belanja barang atau LRA sebesar 80 juta, sedangkan pada kredit sebesar 80 juta juga, tapi pada akun kas. Jadi intinya kewajiban lancar muncul ketika barang diterima, bukan saat uang keluar. Sekarang kita masuk contoh soal yang kedua, masih di bagian kewajiban lancar, tetapi soal yang nomor 2 tentang pendapatan diterima di muka. Kasusnya, pemerintah daerah menerima uang sewa gedung sebesar 24 juta rupiah untuk masa sewa 12 bulan mulai Desember 2024. Bagian yang menjadi hak tahun 2024 hanya 1 bulan saja, yaitu 2 juta rupiah. Pada kasus ini, kas masuknya memang besar, tapi tidak semua menjadi pendapatan di tahun tersebut karena penyewaan baru mulai bulan Desember. Maka yang berhak diakui sebagai pendapatan hanya 1 bulan, sisanya menjadi kewajiban karena pemerintah masih berutang pelayanan selama 11 bulan ke depan. Jadi jurnal yang dibuat pada jurnal LO 1
saat menerima kas pada debit 24 juta rupiah, sedangkan pada kredit pendapatan diterima di muka sebesar 24 juta rupiah. Untuk penyesuaian LO-nya atau akui pendapatan 1 bulan, untuk pendapatan diterima di muka di debit dan pendapatan sewa di kredit sebesar 2 juta rupiah. Sedangkan LRA-nya atau basis kas hanya mencatat uang masuk pada debit pendapatan PAD yaitu 24 juta rupiah, untuk kredit yaitu kas sebesar 24 juta rupiah. Jadi dari kasus ini terlihat bahwa tidak semua penerimaan kas langsung menjadi pendapatan. Sebagian bisa menjadi kewajiban jika haknya belum jatuh ke tahun berjalan. Setelah kita membahas tentang kewajiban lancar, di sini kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu kewajiban jangka panjang. Pada soal 1 mengenai pinjaman dari pemerintah pusat. Kasusnya, pemerintah kabupaten menerima pinjaman sebesar 5 miliar dari pemerintah pusat untuk membangun jalan dengan jangka waktu 5 tahun. Pada kasus ini, pinjaman ini sifatnya jangka panjang karena baru dilunasi bertahun-tahun kemudian. Ketika pinjaman diterima, pemerintah mendapat kas, tetapi di saat yang sama bertambah juga kewajibannya. Di LRA atau di LRA, penerimaan pinjaman masuk ke kategori pembiayaan, bukan ke pendapatan. Jadi jurnal LO-nya yaitu kas pada debit sebesar 5 miliar, pada kredit utang jangka panjang yaitu sebesar 5 miliar. Sedangkan jurnal LRA-nya yaitu penerimaan pembiayaan yaitu sebesar 5 miliar dan kas sebesar 5 miliar. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa LO mencatat kewajiban sedangkan LRA mencatat asal kasnya sebagai pembiayaan. Kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 2, yaitu tentang utang bunga pinjaman. Kasusnya, bunga pinjaman dari Oktober sampai Desember 2024 sebesar 120 juta rupiah. Bunga tersebut belum dibayar sampai akhir tahun dan baru akan dibayar di tahun 2025. Pada kasus ini, walaupun bunganya belum dibayar, kewajibannya tetap harus dicatat karena bunganya sudah terjadi atau sudah menjadi beban periode tersebut. Inilah alasan mengapa muncul utang bunga. Namun karena belum ada kas yang keluar, LRA tidak mencatat apa-apa sampai tahun berikutnya. Jadi jurnalnya, pada jurnal LO, beban bunga sebesar 120 juta di debit dan utang bunga sebesar 120 juta di kredit. Maka jurnal LRA-nya yaitu atau jurnal LRA tahun berikut saat dibayar yaitu bunga belanja bunga sebesar 120 juta rupiah di debit, sedangkan kas di kredit sebesar 120 juta rupiah. Jadi pada contoh ini terlihat jelas bahwa LO lebih lengkap ya mencatat kejadian ekonomi, sedangkan LRH hanya mencatat kas ketika benar-benar keluar. Demikian penjelasan bagian soal dari kelompok kami. Namun contoh-contoh ini kita bisa lihat atau kami bisa lihat dan bisa menelaah bahwa bagaimana kewajiban dicatat secara berbeda di LO dan LRA, tergantung apakah transaksi sudah menimbulkan kewajiban atau sudah melibatkan kas. Demikian presentase kami atau demikian pembahasan kami. Ada kurang atau ada salahnya mohon dimaaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Bye bye.